bangsa lama akhirnya benar-benar diratakan. Aku datang ke lokasi 2 minggu setelah alat berat terakhir pergi. Tidak ada lagi gedung kusam, lorong panjang, atau pintu bernomor 313. Yang tersisa hanyalah tanah merah, batu bata pecah, dan bekas fondasi yang menghitam seperti pernah terbakar. Pihak rumah sakit mengira semuanya selesai. Mereka salah besar. Malam pertama setelah pembongkaran, satpam baru mengundurkan diri. Alasannya sederhana, tapi membuat semua orang merinding. Setiap jam 2:13, katanya, tanahnya terang sendiri. Lampu sorot parkiran memang sering mati nyala, tapi cahaya yang ia lihat bukan dari lampu, melainkan cahaya putih kehijauan yang muncul tepat di bekas kamar 313. Aku kembali dipanggil. Kali ini bukan sebagai saksi, tapi sebagai orang yang pernah lolos. Saat aku berdiri di tengah lahan kosong itu, udara tiba-tiba berubah berat. Seperti ada banyak mata yang mengawasi dari bawah tanah. Pak Slamet ikut menemaniku. Wajahnya jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. "Mas," katanya lirih, "kami nemu sesuatu lagi." Ia menunjukkan rekaman CCTV. Pukul 2:13. Tanah di sudut parkiran bergerak pelan, seperti dada yang naik turun saat bernafas. Lalu bayangan berdiri, bukan satu, tapi banyak. Bentuknya samar, tapi semuanya menghadap ke arah yang sama, ke arah kamera. Ada suara juga, tambah Pak Slamet. Kami memutar audionya. Pelan, serempak. Belum selesai. Malam itu, aku memutuskan tinggal sampai subuh. Sekitar pukul 2:10, suasana mulai berubah. Angin berhenti, suara serangga menghilang, bahkan kota terasa mati. 5 menit kemudian, tanah di depanku retak. Bukan pecah, tapi membuka. Bau rumah sakit lama kembali tercium. Obat, darah, dan kain basah. Aku mundur, tapi kakiku terasa berat seperti tertanam. Dari dalam tanah, terdengar suara infus menetes. Lalu tangan muncul. Tangan pucat dengan gelang pasien. Satu persatu, sosok-sosok itu bangkit. Mereka berdiri tanpa kaki menyentuh tanah. Wajah kosong, mata hitam. Dan di tengah mereka, Sulastri. Kali ini ia tidak marah, tidak rusak. Wajahnya tenang, hampir damai. "Kami tidak marah lagi," katanya lembut. "Kami hanya ingin satu hal." Aku menelan ludah. "Apa?" "Kebenaran." Tanah di belakangnya berubah seperti layar. Aku melihat kilasan masa lalu. Pasien yang ditolak, obat yang tidak diberikan, laporan yang dihapus, dan kematian yang dipercepat demi ruang kosong. Kamar 313 bukan tempat kutukan. Itu tempat pembuangan. "Kamu melihat kami," lanjut Sulastri. "Kamu masih hidup, maka kamulah yang harus membawa cerita ini keluar." Bayangan lain mendekat. Aku merasakan dingin menembus tulang. "Kalau aku menolak?" tanyaku gemetar. Sulastri menyerikan tipis. "Maka akan selalu ada kamar 313. Dimanapun." Lampu parkiran tiba-tiba menyala terang. Azan subuh terdengar lagi, lebih dekat, lebih keras. Satu persatu bayangan menghilang. Tanah menutup kembali, meninggalkan retakan kecil berbentuk angka. 313. Sejak malam itu, aku menulis semuanya. Aku kirimkan ke siapapun yang mau membaca. Aku tahu resikonya. Tapi ada satu hal yang membuatku yakin mereka tidak berbohong. Beberapa minggu kemudian, rumah sakit itu ditutup permanen. Alasannya resmi, pelanggaran berat masa lalu. Namun kadang saat aku terbangun pukul 2:13, ponselku menyala sendiri. Layar kosong dan notifikasi muncul tanpa pengirim. "Terima kasih sudah mengingat kami."